Sayyid Subhi Ali Wa'id itu, Subhi Ali Wa'id dalam kitabnya Al-Mushajjar Al-Mubassat itu, ketika menceritakan anaknya Ahmad bin Isa, beliau menyebut 3 saja. Jadi sama redaksinya dengan apa yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Razi, fa'aqibuhu min thalathati banin. Ya. Jadi Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu, adapun keturunannya min thalathati banin, hanya dari 3 orang anak laki-laki, yaitu Muhammad, Abu Ja'far, wa Ali di Ramallah, wa Husin di Naisabur, kan begitu. Lalu beliau untuk menjelaskan nama Abdullah, beliau menggunakan kalimat kila wa Abdullah. Ini berarti kan sudah di luar dari 3 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita selalu berharap kepada Allah semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. 10 hari yang lalu Gus Rumail Abbas itu menulis status di komunitas beliau tentang pertanyaan seberapa kokoh bayyinah sharihah yang bernama Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dan beliau ini saya ajungi jempol hebat beliau, karena beliau bisa mendapatkan manuskrip asli daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang abad ke-9 ke-8 itu, yang ditulis oleh Wahid Syamsuddin. Dan juga beliau juga dapat baru lagi, dapat ke-10 tentang Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu, yang ditulis oleh Ibrahim bin, siapa enggak salah namanya, Ibrahim bin Qasim enggak salah ya. Ibrahim bin Qasim itu bisa kalian cek nanti di statusnya beliau, di status komunitasnya ya, 10 hari yang lalu. Jadi ada 2 manuskrip beliau dapatkan, manuskrip asli Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis oleh Wahid Hasyim dan yang ditulis oleh Ibrahim bin Qasim abad 10 dari Hijaz. Jadi satunya Iran, satunya Hijaz. Ini menarik ini, dan saya tertarik sekali. Apakah nanti beliau mengatakan sedang direstorasi. Jadi apakah nanti yang dicatat di dalam salinan Wahid Hasyim itu, Wahid Syamsuddin, dan yang dicatat oleh atau yang disalin ulang oleh Ibrahim bin Qasim itu sama isinya. Karena kan selama sementara ini kan ada yang mengatakan bahwasanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kesisipan Syiah, kan begitu. Karena yang versi Wahid Syamsuddin kan ada ketika menjelaskan ke anak cucunya atau anaknya Hasan Al-Asy'ari, yaitu Muhammad Al-Mahdi, ada doanya yang identik dengan Syiah Imamiyah, yaitu ajjalallahu farajah, kan begitu ya. Nah, nanti apakah di kitab yang versi Ibrahim bin Qasim itu sama atau tidak gitu. Karena kan kalau yang di Hijaz kan bukan orang Syiah, insyaallah bukan orang Syiah gitu. Nah, di Hijaz rata-rata itu Sunni kalau Hijaz. Nah, saya itu tertariknya begini. Kiai Imad kan mengatakan bahwasannya apa yang disampaikan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah mengenai anak-anaknya Ahmad bin Isa itu merupakan bukti yang nyata, bukti yang kokoh, al-bayyinah sharihah, bukti yang valid, gampang begitu ya, tentang anak-anaknya Ahmad bin Isa, di mana redaksi di situ kan menyebutkan fa'aqibuhu min thalathati banin. Yani anaknya Ahmad bin Isa itu dari 3 orang anak laki-laki, yaitu Muhammad, Ali dan Husin. Muhammad Abu Ja'far, Ali di Ramallah, Husin di Naisabur, kan begitu ya. Mungkin begini, kalau saya pahami apa yang disampaikan ke Imad ya, jadi saya juga memahami apa yang disampaikan ke Imad. Kenapa beliau itu mengatakan bayyinah sharihah, bukti yang valid atau bukti yang nyata tentang anak-anaknya Ahmad bin Isa, sehingga dari 3, dengan menyebutkan 3 orang ini berarti kan beliau sudah Ahmad bin Isa dipastikan anaknya cuma 3 ini. Itu ya yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Imad. Sehingga ketika ada tambahan lain itu berarti baru. Sedangkan redaksinya adalah fa'aqibuhu. Nah, fa'aqibu bukan fa'aqobah. Jadi
saya coba pahami apa yang disampaikan oleh Ki Imad ini mungkin berdasarkan apa yang beliau telaah dari kitabnya Mahdi Rajai, yaitu Al-Mu'kibun, di mana di situ juga dijelaskan tentang teori ilmu nasab, jadi istilah-istilah ilmu nasab, ya, di mana ketika kalimatnya itu menggunakan fa'aqibuhu, bukan kalimat fi'il ya, atau bukan fa'aqobah begitu, maka itu bermakna hasr. Nah, ini letak perbedaan antara ulama nasab dengan ulama usul. Ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena kalau ulama usul itu beda penyampaiannya dengan ulama ahli nasab. Gimana ulama usul? Ketika ulama usul kita pernah belajar ya di pondok ya, tentang mafhum mantuk ya. Mafhum itu apa, mantuk apa, mungkin kita sudah tahu karena kita pernah belajar di pondok. Yang belum pernah belajar ya, mafhum itu pemahaman dari sebuah kalimatnya ya, bisa bermakna sama dengan nanti bisa muwafaqah, mafhum muwafaqah sama dengan pemahaman kalimatnya, atau nanti mafhumnya beda gitu ya. Jadi dikatakan mafhum mukhalafah. Tapi kalau mantuk itu adalah pengertian secara tekstual dari kalimat yang dibaca itu, dari kalimatnya, yaitulah yang pengertiannya gitu. Nah, dalam mafhum dalam bab mafhum ini jumlah adat itu tergolong mafhum sifat yang bermakna taksis atau bermakna hasr. Dan ini disepakati oleh para ulama usul. Jadi min jamahiril usuliyin, jadi para pembesar ulama usul itu sepakat mafhum adat, kalimat adat itu bermakna hasr. Jadi artinya hasr. Ketika Allah mengatakan fajliduhum thamanina jalda, itu berarti pengertiannya adalah kita tidak boleh mengurangi 80 jilitan atau melebihi 80 jilitan. Kenapa? Karena redaksinya adalah fajliduhum thamanina jalda. Jilidlah mereka dengan 80 kali jilitan, atau pukul mereka, kasih mereka punishment dengan 80 kali pukulan. Artinya kita nggak boleh lebih dari 80 atau kurang dari 80. Nah, itu namanya mana hasr, hanya tertentu ke itu aja. Sebenarnya ada kalau ulama usul ya, kalau kita berbicara ulama usul, ada yang menentang masalah ini. Artinya tidak semua mafhum adat itu bermakna hasr atau bermakna taksis. Ya, tapi lagi-lagi juga ditentang. Jadi ini pendapat yang tidak kuat. Ibnu Rif'ah itu menentang orang yang mengatakan tidak bermakna hasr. Artinya ya kita bisa sepakatin dalam ilmu usul ya mafhum adat bermakna hasr. Tetapi ketika kita berbicara ilmu nasab, ternyata ulama nasab membedakan mana itu mafhum adat bermakna hasr dan mana yang tidak gitu. Nah, bagaimana perbedaannya? Ketika ulama nasab menyebutkan anak-anak di dalam menceritakan anaknya siapa begitu, dengan menggunakan kalimat fa'aqobah atau fa'aulada, maka itu kan namanya kalimat fi'il. Dimungkinkan ada nama-nama lain yang tidak masuk dalam kitab itu. Tapi ketika seorang ahli nasab menyebutkan kalimat fa'aqibuhu atau al-mu'kibuh min siapa gitu, atau fa'aqibuhu min berapa begitu, maka anak yang disebut ya hanya itu. Jadi orang ini hanya punya keturunan dari orang-orang ini gitu. Jadi ketika redaksinya dalam Asy-Syi'al Mubarakah mengatakan fa'aqibuhu min thalathati banin, maka nama yang tidak masuk dari 3 nama ini berarti itu nama yang baru, yang tidak disebut atau tidak ditetapkan oleh ulama ahli nasab zaman dulu. Saya kira seperti itu. Karena ketika Sayyid Subhi Ali Wa'id dalam kitabnya Al-Mushajjar Al-Mubassat itu, ketika menceritakan anaknya Ahmad bin Isa, beliau menyebut 3 saja. Jadi sama redaksinya dengan apa yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Razi, fa'aqibuhu min salatati banin ya. Jadi Ahmad bin Isa fa'aqibuhu, adapun keturunannya min salatati banin, hanya dari 3 orang anak laki-laki, yaitu Muhammad, Abu Ja'far, wa Ali di Ramallah, wa Husin di Naisabur, kan begitu. Lalu beliau untuk menjelaskan nama Abdullah, beliau
menggunakan kalimat kila wa Abdullah. Ini berarti kan sudah di luar dari tiga itu. Jadi ada apa ya? Beliau menyampaikan katanya ada nama Abdullah dari anaknya Ahmad bin Isa itu. Jadi saya kira pemahaman Keimat mengenai bayyinah sharihah apa yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Syujul Mubarakah itu ya kejelasannya atau kesorehannya adalah karena memang menggunakan kalimat adat ismiyah, yaitu fa'aqibuhu min salasati banin. Beda ketika menyebutkan fa'aulada atau fa'aqaba, arti kalimat fi'il, berarti ada kemungkinan itu ada nama-nama yang tidak disebut oleh si ahli nasab tersebut. Saya coba kemarin tuh saya baca-baca di kitab Ar-Raddul Jali, dan juga ada satu kitab lagi Ar-Raddul Jali kan abad ke-13 tuh ya. Ditulis pada tahun 1200. Ada kitab yang ditulis pada tahun 1400, berarti abad 15 ya. Berarti abad 15. Nah, dari dua kitab ini ternyata ketika Ar-Raddul Jali menjelaskan kalimatnya fa'aqobah, ternyata di satu kitab yang saya baca ini, jadi ketika fa'aqobah min rojulaini atau fa'aqobah rojulaini gitu ya, atau aqobah itsnaini begitu. Maka di kitab yang saya baca ini ada lebih begitu. Ketika Ar-Raddul Jali mengatakan anaknya 4, ternyata di sini 5. Ketika menyebutkan anaknya 3, ternyata di kitab ini 4. Karena redaksinya dari Ar-Raddul Jali, Murtaza Zabidi menggunakan kalimat fi'liyah. Tetapi ketika Ar-Raddul Jali menggunakan kalimat ismiyah, maka saya cek di kitab yang satu ini, yang lebih mudah ini, ternyata sama. Ya tertentu kepada apa yang disebut oleh Syekh Murtaza Zabidi. Nah, itu yang saya pahami dari pemikiran Keimat mengatakan bahwasannya ini adalah bayyinah sharihah. Ya, artinya jelasnya karena kenapa sudah jelas, sudah pasti? Ya karena kalimatnya adalah fa'aqibuhu min sulati banin, bukan fa'aqaba atau fa'aulad. Saya kira begitu ya apa yang dipahami oleh Keimat mengenai bayyinah sharihah, sehingga beliau mengatakan ini bayyinah sharihah ini adalah bukti yang nyata gitu. Ya meskipun ya katanya Bang Rumel Abbas ketika bercengkrama bermuhadasah atau ngobrol dengan ulama-ulama nasab itu ini perlu ditahqiq ulang, ada begitu ya. Jadi siapa itukah yang mengatakan kitab Ahjar Mubarakah ini perlu ditahqiq ulang gitu. Jadi apa yang ditahqiq oleh Mahathir Jaid itu masih belum kuat. Nah, begitu. Jadi ya hak mereka sebenarnya. Nah, itu yang saya pahami dari apa yang saya pahami dari apa yang dipikirkan oleh Keimat. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.